Mercubuana ya, di Universitas Mercubuana di Meruya, Jakarta Barat. Nah, untuk S2-nya juga sama. Saya menempuh pendidikan di Universitas Mercubuana di Meruya, Jakarta Barat ya. Untuk jurusan yang saya ambil adalah ekonomi dan bisnis ya. Jurusannya manajemen ya. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Ini teman-teman yang masuk baru sekitar 32 orang ya. 32 mahasiswa. Masih banyak yang belum masuk ya. Lagi cuci muka dulu kali kayaknya. Belum mandi ya? Nah, nggak mandi tapi ini minum air karena lagi puasa katanya. Ya, oke. Kita sambil tunggu aja ya. Nah, untuk kelas AS Putra yang A ini ada sekitar 103 ya mahasiswa ya totalnya. Iya, banyak ya, berarti yang belum hadir juga sangat banyak sekali ya. Baik, langsung saja ya kita mulai untuk perkuliahannya sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Ya. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan ya. Kenapa sih kontrak perkuliahan itu harus diadakan ya? Karena kontrak perkuliahan bertujuan untuk memudahkan antara dosen dan mahasiswa ya. Dalam kaitannya ini adalah dalam proses pembelajaran, proses pemberian tugas ya. Nah, ada info-info yang penting, nah itu bisa disampaikan gitu, ya. Pengertian kontrak perkuliahan itu sendiri adalah merupakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan isi program belajar. Nah, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi di sini nih kita nanti akan menyepakati ya, menyepakati. Nah, kayak misalnya nanti kalau masuk tuh harus jam berapa gitu, paling telat jam berapa. Nah, kayak gitu. Kemudian pakaiannya bagaimana? Nah, nanti kita bahas semua ada di sini ya. Kemudian fungsi kontrak perkuliahan ya, membantu dosen dalam menyusun program belajar bagi setiap mata kuliah yang diampu agar pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Gitu. Jadi ini dapat memudahkan kita semua nih ya. Nah, gitu. Makanya di awal ibu kasih kontak ibu ke teman-teman ya. Jika memang ada sesuatu yang harus ditanyakan, nah nanti bisa japri gitu. Kemudian identitas mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Indonesia ya, program studinya adalah AS. Kemudian kompetensinya adalah mata kuliah dasar di semester 2 dan bobotnya adalah 2 SKS. Dosen pengampu saya sendiri, Lia Fauzia. Untuk nomor teleponnya bisa dicatat, emailnya juga bisa dicatat, silakan. Nah, ini nanti terkait dengan pengumpulan tugas ya, email dan nomor handphonenya. Oh, dikasih tugas juga ntar. Iya, betul ya. Sudah dicatat? Belum ya. Bisa nggak? Ya,
Terusnya dicatat di SS hanya bisa kan? di SS. Baik, nanti saya kirim ke ini aja ya, ke ketua kelasnya nanti coba. Oke? Maksudnya yang PNS dia SS. Ya nggak apa-apa. Di SS juga nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau SS nggak apa-apa. Bisa. Ya lebih simpel aja. Ya boleh. Oke, sudah ya. Ya dicatatnya tak kalau ada waktu luang. Oh iya, sudah. Ya, kita masuk ke tata tertib selama proses belajar mengajar ya. Nah, dosen dan mahasiswa harus hadir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan pada jadwalnya ya. Nah, kita kan masih pandemi nih, jadi masih dalam jaringan belajarnya, tapi harus tetap semangat ya. Nah, pagi-pagi harus siap-siap, sudah mulai siap di depan layar komputer atau handphonenya ya untuk perkuliahan ya. Nah, gitu. Kemudian dosen atau seluruh mahasiswa yang belum hadir ya lebih dari 15 menit, maka perkuliahan akan secara otomatis ditunda pada lain hari ya, sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian mahasiswa yang datang lebih dari 15 menit maka tidak diperkenankan absen nih ya. Saya tadi udah bilang kita tunggu sampai 15 menit gitu ya. Nah, karena ini masih dalam jaringan, kita tidak tahu nih ya ke jaringannya yang di tempat teman-teman semuanya nih bagus atau tidak. Nah, ini saya kasih kelonggaran lagi selama 20 menit. Kita tunggu sampai 20 menit ya. Nah, nanti kalau udah lebih berarti sudah tidak boleh absen lagi gitu ya. Nanti dianggap tidak hadir. Kemudian mahasiswa diberikan kelonggaran sampai dengan 3 kali izin ya atau tidak masuk, namun dengan syarat harus ada konfirmasi kepada dosen yang terkait dan akan dihadirkan ketika mahasiswa tidak masuk dikarenakan sakit ya, tapi harus ada surat izin dokternya. Kalau misalnya hari ini ada yang nggak masuk gitu ya, nah kemudian Bu saya nggak masuk hari ini gitu, nah nanti pakai surat dokter ya, syaratnya harus pakai surat dokter, ada surat dokternya, nah nanti insya Allah bisa absennya bisa dihadirkan gitu. Kemudian mahasiswa menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Nih tadi saya lihat masih ada yang pakai kaos oblong ya. Nah kita sepakati nih. Biasanya kita sebelum perkuliahan yang sebelumnya teman-teman pakai alma mater atau pakai baju rapi dan sopan. Pakai gamis. pakai gamis ya, yang kalau bisa harus yang rapi dan sopan ya. Kalau kemarin untuk yang putri itu pakai alma mater gitu ya. Nah, teman-teman yang masih pakai kaos oblong ya, nah minggu depan sudah mulai rapi nih, harus sudah pakai kemeja ya. Kalau nggak pakai alma mater harus pakai kemeja, lebih bagus pakai alma mater ya. Siap ya? Pakai gamis ya boleh, asal rapi nggak apa-apa ya. Nah kita sepakat ya kita sepakati ya. Berarti pakaian yang harus dipakai adalah pakaian yang rapi dan sopan ya, tidak ada pakai kaos oblong lagi ya. Untuk Muhammad Khairul Umam hari ini boleh ya, maklumin karena baru pertama ya, belum tahu kontrak belajarnya kayak gimana ya. Nah tapi nanti minggu depan sudah tidak ada pakai kaos oblong lagi ya. Oke Umam, siap ya. Oke, kemudian berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan perkuliahan dan diskusi kelas. Jika ada yang berpartisipasi aktif akan mendapatkan poin tambahan dari saya. Nah nanti pas di perkuliahan ya, di forum perkuliahan, nah teman-teman harus aktif nih ya, harus mengikutinya dengan bagus gitu ya, harus aktif, harus misalnya nanya atau misalnya pas lagi teman-teman nanti presentasi diskusi terus nanya ke temennya, nah kayak gitu nanti ada poin tambahan dari saya gitu, ya giveaway ya
poin tambahan ya, buat nambahin nanti nilainya pas akhir ya. Jadi nilainya terbantu dengan poin-poin tambahan ini gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan ikut UAS jika kehadiran kurang dari 5 kali ya. Untuk yang izin dan tidak hadir masuk kelas harus memberikan info kepada dosen dan ketua kelasnya. Kemudian kamera harus dalam keadaan on ya. Teman-teman harus di depan kamera nih ya, harus on kameranya. Jika kamera off maka dianggap tidak hadir ya. Makanya nih saya tadi minta semuanya kamera harus on cam ya. Gitu. Kalau bisa ayo teman-teman dinyalain kameranya ya, biar temennya juga bisa lihat ya, biar saya juga bisa lihat. Nah Uma udah ganti baju, bagus ya. Ya keren ya, bagus ya. Yang belum di on kan kameranya silakan di on camnya ya. Sambil jalan. Kemudian tidak bercanda atau bergurau di dalam kelas pada saat proses KBM berlangsung ya. Tugas dikirimkan via email paling lambat jam 8. Lewat dari jam tersebut tugas tidak akan diterima ya. Nah, dari sekian banyak daftar titip yang ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Kita lanjut. Kemudian prinsip pembelajaran ya, berakhlak, sopan dan santun ya. Kemudian sersan, serius dan santai pada waktunya masing-masing. Boleh kita belajarnya santai ya, tapi tetap serius, tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh ya. Tidak terus santai terus saya enaknya sendiri, enggak kayak gitu ya. Nah, ada waktunya masing-masing gitu ya. Kemudian disiplin waktu dan kebersamaan ya. Nah, harus disiplin waktu. Nah, disiplin waktu tadi yang saya bilang, kalau sudah waktunya jam masuk harus masuk di jam yang telah ditentukan. Nah, dikasih kelonggaran 20 menit ya, boleh karena mungkin proses jaringannya masih terhambat atau yang lainnya. Nah, kita kasih kelonggaran 20 menit ya. Nah, silakan segera memasuki ruang Zoom meeting ya. Kemudian kita masuk ke tugas dan penilaiannya ya. Untuk tugasnya sendiri itu terdiri dari tugas kelompok dan individu ya. Jadi nanti teman-teman nih ada berapa nih mahasiswanya ya, nanti dibagi nih kelompoknya gitu ya. Dibagi kelompoknya ada untuk topik pembahasannya, babnya nih ada 12 bab ya. Nanti teman-teman bisa bagi, ketua kelasnya nanti bisa membagi ya. Nah, siapa-siapa aja nih untuk kelompoknya itu. Kemudian ada juga tugas individunya nanti ya. Oh ya, harap semua soalnya dimatikan dulu ya yang lain ya. Iya, makanya yang lain tolong di off kan soundnya ya, speakernya di off kan. Nah, ini M Arif tolong di off kan dulu. Ini soalnya ada yang nyetel musik ya. Pada fokus gitu. Ya, jadi tidak fokus, mengganggu yang lain ya. Ya, sudah terdengar jelas? Ya, baik ya. Silakan di off kembali ya. Baik ya, kita masuk ke proporsi penilaiannya ya. Untuk absensi adalah 10%. Untuk tugas nanti ada makalah dan presentasi ya. Jadi teman-teman nanti di kelompoknya masing-masing nanti ada 12 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok nanti membahas tentang topik atau bab yang akan dibahas. Nah, nanti babnya ada di bawah nih, nanti kita bahas juga ya, Ibu kasih tahu ya. Nah, nanti sebelum Ibu mengajar
Jadi teman-teman nanti presentasi dulu ya, presentasi. Nah, kemudian semuanya harus berperan aktif ya. Jadi pembuatan makalah ini nanti teman-teman harus mengerjakan semuanya. Misalnya satu kelompok ada 10 orang. Nah, teman-teman harus dibagi rata tuh ya. Nah, ini bagian apa, ini bagian apa. Jangan yang ngerjakan cuma satu, yang lain cuma numpang nama. Nah, itu kasihan nanti yang membuat makalahnya sendiri ya. Nah, jadi semuanya harus bekerja bersama-sama ya, harus membuatnya sama-sama. 30 Kemudian nanti presentasi ya, sebelum Ibu ngajar teman-teman presentasi ya. Nah, nanti di situ pas presentasi ada proses tanya jawab ya. Itu nanti kita bikin berapa sesi, misalnya 2 sesi, 1 sesi 3 penanya. Nah, kayak gitu ya. Saya insya membawakan Kemudian anak dalam Islam. tanya jawab juga ada Iya. ya. Kemudian kuis ya. Jadi kuis itu seperti ulangan harian, jadi dadakan. Jadi Ibu sewaktu-waktu bisa kasih kuis kepada teman-teman ya. Nah, itu untuk tugas adalah bobotnya 25% ya. Kemudian untuk UTS-nya 30% dan UAS-nya 35%. Nah, UAS ini sangat berat bobotnya ya, 35 paling besar sendiri. Nah, makanya teman-teman harus sungguh-sungguh nih untuk mengerjakan UAS-nya ya, karena ini UAS-nya sangat menentukan sekali, soalnya 35%, UTS juga 30%, lumayan ya gitu. Oke. Kemudian tentang tugas makalahnya ya. Nah, makalah ini harus dijilid ya dengan cover. Nah, cover dari ini teman-teman, dari kampus teman-teman semua ya. Jadi depannya cover ini, terus nama teman-teman di bawahnya sama judulnya. Kemudian kata pengantar ya, ada daftar isinya. Nah, bab 1-nya pendahuluan ya. Kemudian bab 2-nya adalah pembahasan. Kemudian bab 3 adalah kesimpulan dan saran. Kemudian yang keempatnya adalah daftar pustaka ya. Nah, nanti ini karena masih belajarnya masih daring, jadi teman-teman cukup mengirimkan soft copy-nya saja ya, soft copy-nya. Kemudian setelah makalah jadi ya, nah teman-teman buat ya PowerPoint-nya gitu. Nah, untuk makalah dan PowerPoint-nya nanti bisa dikirim ke email saya gitu. Nah, sehari sebelum teman-teman presentasi, misalnya kita ketemu hari Kamis nih ya. Nah, teman-teman kan kuliahnya hari Kamis pagi. Nah, kalau bisa hari Rabunya sudah dikirim ke saya. Nah, jadi saya bisa pelajarin ya. Kemudian bisa mengikuti nanti untuk presentasi teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang bisa nanti saya tambahkan ya. Nah, untuk makalahnya ya dengan format seperti biasa ya, dengan menggunakan huruf Times New Roman ya. Kemudian ukurannya 12, spasinya 1,5, untuk marginnya 4-3-3-3, kiri 4, kanan 3, atas bawah 3 ya. Nah, teman-teman sudah pernah membuat makalah ya pasti ya, di semester 1 atau di waktu di SMA atau aliyah ya. Ya, nah, berarti sudah mahir ya, pasti bisa lah ya. Nah, untuk minimal pembuatannya adalah 7-10 lembar. Lebih bagus, misalnya lebih bagus sih ya, misalnya 15 atau 16-17 boleh ya gitu. Kemudian presentasi disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya nih ringkas tapi menarik dan jelas ya. Jadi teman-teman ketika menyaksikan presentasi dari teman-teman yang sedang mempresentasikan, itu akan menarik ya, akan tertarik untuk menanya ya, untuk bertanya, kemudian diskusi di dalamnya situ gitu. Itu namanya menarik ya. Nah, jadi presentasinya hidup gitu ya.
Kemudian PowerPoint dan makalah dikirim via email oleh ketua kelompoknya. Nah, nanti di setiap kelompok ada ketua kelompoknya. Nah, nanti ketua kelompoknya itu yang mengirim ke ibu, gitu ya. Oke, untuk tugasnya jelas? Jelas ya. 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 Bilang sama orang jelas lah kayak gitu. Ya, jelas ya. Perwakilan ya Jalaluddin ya. Ya, baik. Lord, Bu. Ya. Bukan Jalaluddin. Lord namanya. Oh, iya. Lord. Lanjut ya. Deskripsi mata kuliah. Nah, saya mengampu mata kuliah bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Indonesia merupakan mata kuliah dasar ya. Kenapa disebut dasar? Ya, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting ya. Apalagi kita bangsa Indonesia memang ya. Kalau bangsa asing mungkin bahasa mereka yang penting gitu kan. Ini kan kita di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu menyatukan antar suku, misalnya suku Jawa sama suku Sunda ngomong antar suku kan nggak nyambung ya. Nah, menyambungkannya dengan bahasa Indonesia, bahasa persatuan gitu ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Kita belajar bahasa Indonesia untuk membekali mahasiswa ya dalam kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, apalagi teman-teman adalah mahasiswa ya. Teman-teman ini nanti bakal membuat karya tulis ilmiah ya, kayak skripsi gitu ya. Kalau S2 ya tesis ya. Kalau S3 ya disertasi. Nah, seperti itu. Kemudian membuat makalah kayak tulis tadi tuh ya. Membuat makalah, jurnal, artikel. Nah, semua itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Untuk ejaannya pun juga harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku gitu. Sesuai dengan kamus bahasa Indonesia ya. Kemudian mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang ragam komunikasi tulis secara baku berdasarkan tata bahasa baku bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita membahasnya tentang tulis ya. Nah, kalau untuk lisan ya, bahasa Indonesia yang lisan, nah itu kita juga harus melihat lawan bicara kita ya. Nah, harus kita bedakan. Misalnya kalau ketemu dosen, nah pakai bahasanya bahasa baku atau bahasa gaul? Ya? Ya, bahasa baku ya, bahasa baku. Kemudian beda lagi kalau ketemu sama pedagang di pasar. Nah, itu kan nggak harus pakai bahasa baku. Nah, kalau misalnya pakai bahasa baku, coba gimana? Nah, apa yang akan kita dengar? Yang kita dengar itu pasti akan aneh gitu ya, kedengarannya akan aneh. Kemudian kita akan merasa geli sendiri gitu ya, geli, pengen tertawa gitu kan. Nah, misalnya wahai pedagang gitu ya, kira-kira harga 1 kilo cabai ini berapa? Ya, itu kan terlalu baku ya. Nah, biasanya bang, untuk 1 kilo cabai berapa harganya ya? Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Jadi kita harus membedakan. Nah, beda lagi kalau kita bicara dengan lawan kita misalnya adik atau orang tua. Nah, itu juga beda lagi gitu. Jadi harus pintar-pintar kita dalam membedakan atau melihat lawan bicara kita siapa gitu ya. Pernah menemukan ada teman atau seorang gitu ya yang menggunakan bahasa baku ketika berbicara? Pernah? Pernah. Nah, itu gimana kedengaran di telinga kalian itu bagaimana coba? Ibu pengen tahu. Aneh ya. Nah, kedengarannya aneh ya, kedengarannya aneh, kemudian terlalu kaku gitu ya. Nah, itu tidak pas gitu ya. Nah, beda kalau misalnya teman-teman memang bertemu dengan dosen atau misalnya bertemu dengan pejabat atau dengan presiden sekalipun misalnya. Nah, itu harus menggunakan bahasa yang baku dan sopan gitu. Seperti itu ya. Kemudian tujuan akhir dari mata kuliah ini apa? Nah, mahasiswa mampu menuliskan beragam komunikasi tulis secara baku ya, khususnya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini yang tadi saya bilang, makanya kita harus belajar bahasa Indonesia
Indonesia ya. Nah itu biar karya tulis ilmiah teman-teman nih bagus gitu. Jadi nggak amburadul, bahasanya campur-campur. Nah itu yang nggak bagus ya. Jadi teman-teman nanti ketika nulis skripsi sudah tahu ini pakai bahasa bakunya apa. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ke topik intinya ya. Untuk pertemuan pertama hari ini adalah kontrak belajar. Terus minggu depan berarti arti fungsi dan ragam bahasa ya. Kemudian selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia, ejaan, kalimat, paragraf, diksi, perencanaan karangan, membaca untuk menulis, penalaran karangan, resensi, kemudian kutipan, catatan kaki dan bibliografi ya. Untuk yang terakhir adalah pedoman transliterasi huruf Arab Latin. Nah, ini semuanya ada 12 bahasan ya. 12 bab. Nah, teman-teman nanti membuat kelompoknya adalah 12 kelompok ya dari total mahasiswa. Nanti dibagi aja ya. Nah, jadi setiap pertemuan nanti besok nih arti fungsi dan ragam bahasa berarti kelompok 1 nanti maju ya. Nanti presentasi. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham teman-teman? Ya, oke gitu ya. Nah, kemudian agak ibu percepat ya soalnya waktunya sudah mau habis. Nah, ini referensi bukunya ya. Nah, nanti teman-teman bisa nyari referensi buku. Ini referensi buku utamanya ada 3. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyari referensi yang lain atau dari jurnal, artikel ya, atau makalah dari orang lain, nah boleh itu ya. Nah, yang pertama ini ada karangan dari Ramlan Abdul Ghani dan Mahmudah Fitriyah ya, dengan judul Gemar Berbahasa Indonesia. Nih, untuk bukunya, ini untuk bukunya seperti ini. Ya, ini yang saya punya karangan Pak Ramlan Abdul Ghani ya, Suka Berbahasa Indonesia. Ya, ini juga dosen senior yang buat nih dari ini juga ya. Ada yang kenal teman-teman? Belum ya, belum pernah diajar ya. Nah, ini bukunya ya. Kemudian yang kedua sama karangannya Pak Ramlan juga ya, dengan judul Disiplin Berbahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Hamid Nasuhi ya, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Nah, itu adalah referensi bukunya ya, semuanya. Boleh? Boleh, kalau misalnya teman-teman menemukan artikel atau jurnal gitu nggak apa-apa ya. Ya, boleh ya. Ya. Boleh. Tapi tolong biasanya kan bahasa internet ini ya. Ya, teman-teman. Biasanya bahasa internet kan bahasanya kurang baku. Jadi jangan semuanya plek diikutin ya. Misalnya langsung di copy paste gitu. Nah, itu jangan kayak gitu, harus sambil diedit, sambil susun bahasanya gitu ya. Iya. Iya, baik. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, di kelas ini sudah ada ketua kelasnya? Udah ada ketua kelasnya. Iya, siapa ketua kelasnya? Boleh? Siapa? Itu bu yang ngomong Jalal. Mana Jalal? Saya mah ketua konsumsi bu, bukan ketua kelas. Ya, siapa ketua kelasnya biar untuk mempermudah proses pembelajaran ya? Jalal bu, Jalal ya, Jalal ya. Jalal. Memang beliau bu. Ya, Waduh, Jalal ya, boleh? Bukan bu, masaknya udah dipilih kok, malah pilih lagi. Udah dipilih kok, malah dipilih. Ya, siapa yang mau? Ayo. Ya, siapa yang mau? Silakan. Yang ketua kelas sebelumnya siapa? Ngapain anak konsumsi? ketua kelas sebelumnya kayak Bu Afin. Alvin. Nah, terus malam kan
Mm-mm. membuat PK baru. Iya. Ya, terpilih sebagai ketua baru gitu Bu. Oh, berarti Jalal ya, sudah ya, Jalal ya. Belum jelas aja. Iya. Iya. DPK itu apa sih? Ya, Jalal berarti ya ketua kelasnya ya. Nanti Jalal tolong japri ke saya ya. Untuk nomornya bisa saya save nanti. Kemudian untuk PowerPoint yang sudah saya ini sudah saya jelaskan nanti bisa saya kirim ke ketua kelasnya untuk di-share ke teman-temannya. Ya. Jalal? Ya. Bagi kelompok ya. Ya. Makalah. Lewat WA saja ya, WA. Tadi udah dicatatkan nomor handphonenya? Ya. Belum dicatat nomor handphonenya? Ya, boleh dicatat dulu ya. Nih, silakan. Ya. Nih Jalal. Coba. Ya. Sudah, Jalal? Sudah ya. Nanti tolong japri ke saya ya. Oke. Berarti untuk ketua kelas di AS Putra ya. Berarti Jalal ya. Oke. Ya, Jalal. Oke. Ya, untuk tugasnya sudah paham ya tadi ya. Setiap pertemuan berarti ada presentasi dari teman-teman ya, per kelompok ya. Oke. Jalal mana Jalal? Oke, sudah ya Jalal ya. Ya, baik ya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Dengan sudah persiapan presentasi ya. Oke, saya izin live terlebih dahulu. Oh, sebelum live kita foto bareng dulu ya. Untuk dokumentasi ya. Silakan kamera di-on kan. Yuk. Ya. Yuk. Jalal mana nih? Saya belum lihat Jalal nih ya. Jalal kameranya di-on kan. Saya pengen lihat wajahnya. Yuk, iya paling ganteng harusnya pede dong. Yuk. Teman-teman yuk. Udah ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini ada sekitar 50 satuan ya. Nanti 3 kali ya. Sebentar. Kita ada opsi hari ini. Ya, yang kedua ya. Slide yang kedua. Ya. Jamur, paling jamur, yuk. Oke. Ya, cukup ya, sekian ya. Saya izin live terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih.
semuanya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Panas banget, terus kamu matiin ya. Tadinya udah